Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan Baik, ya selalu. Amin, amin. amin. Ada kabar duka bahwa ada sekitar 120 orang meninggal dunia dari laga Persebaya melawan Malang di Malang hari Sabtu malam kemarin. Bro Ipung, Ya, bagaimana nih bro? ya memang kan saat ini berita juga masih simpang siur ya mengenai kronologinya seperti apa. Hmm, Tapi yang jelas dari langsiran berita yang saya dengar hari ini, pagi hmm, ini, itu sudah sekitar 129 orang ya. yang mengalami korban jiwa gitu loh. Dan masih ada kemungkinan bertambah. Nah, ini kan sebuah gambaran bahwa ada penanganan-penanganan penonton di stadion yang masih belum pas gitu loh. Masih ada kesalahan-kesalahan dalam hal prosedural penanganan kerumunan di stadion gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Nah, bro, kita sebelum lanjut kita sampaikan dulu bela sungkawa kepada keluarga korban ya. Semoga diberikan keikhlasan dan ketegaran dalam menghadapi kasus ini. Amin. Bro Ipung, ini kan Ya, kita akan menjadi penyelenggara Piala Dunia. Ini apakah akan ada dampaknya ke sana, Bro? pasti, pasti. Karena gini, ini kan sepak bola lagi-lagi kan magnet ya. Magnet yang akan menarik banyak orang untuk datang ke stadion. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa event. Event yang sekarang nih sedang berlangsung adalah kualifikasi Piala Asia Under 17. Mhm, Kemudian nanti yang lebih penting lagi ada Under 20 Piala Dunia. Nah, ini kan akan menjadi catatan buruk ya mhm, penanganan manajemen persepak bolaan, manajemen penanganan fans gitu loh. Bahwa kalau melihat hasilnya seperti ini, tentu dari FIFA katakanlah ya, sebagai organisasi masih melihat bahwa Indonesia belum siap sebagai tuan rumah. Karena menangani persoalan-persoalan yang justru malah menimbulkan korban jiwa, itu kan menjadi catatan yang paling merah gitu loh bro. mhm, Dan mhm. apakah ini akan punya pengaruhnya terhadap event-event yang akan berlangsung di Indonesia? Bisa jadi ini akan jadi bahan evaluasi gitu loh bro. Wah, Dan kalau misalkan evaluasi kemudian hasilnya bahwa Indonesia dinyatakan tidak siap, belum siap untuk menyelenggarakan event-event besar, bisa jadi kita akan disuspend untuk menjadi tuan rumah. tuan rumah ya. Mungkin tuan rumah dialihkan ke tempat lain gitu loh, Bro. Wah, udah nggak kebayang saya sih media Vietnam pasti akan ngomel-ngomel ini soal ini. Iya, Aduh, serem banget, Bro. iya benar. Tapi memang benar sih. Jadi ini harus ada sesuatu nih yang harus disiapkan oleh PSSI bersama dengan pihak Betul. keamanan ya untuk meyakinkan FIFA bahwa ini adalah sebuah kejadian yang memang di luar kendali atau bagaimanalah ngomongnya gitu ya bahwa ini adalah Ya, sebuah kejadian yang entah gitu tapi untuk di Piala Dunia akan aman karena ini juga ya. jadi khawatir jadi menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia nanti ketika di Pasti, Bro. dunia ya. Wah, Betul, Indonesia pasti. kan Indonesia ngalahin Indonesia gawat nih kan gitu kan. Penonton Indonesianya banyak gitu. Nah Iya. itu ya. Ya, ya memang gini, itu juga kan PSSI tentu bukan hanya sekedar memberikan statement penyesalan gitu loh. Hmm. Tapi PSSI, kemudian para regulator liga, kemudian pihak keamanan, itu juga harus mulai mengevaluasi gitu loh. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang gitu loh. Dan sebetulnya kan kejadian ini udah pengulangan beberapa kejadian sebelumnya gitu loh. Dan kok kenapa tidak belajar gitu. Ya. Dan ini kan yang menjadi catatan-catatan yang membuat kok sepertinya penanganan masalah kerumunan di stadion itu jalan di tempat. Tidak ada progres yang bisa terlihat baik. Sehingga tidak heran kalau perilaku, attitude dari para fans Indonesia tidak mengalami kemajuan gitu loh. Masih bisa bertindak hooligan gitu. Jadi karena apa? Karena bisa jadi penanganannya, manajemen eh, kepengurusan dalam hal misalkan manajemen di stadion itu juga udah mulai bermasalah. Mungkin tidak ketat dalam pengaturan, mungkin juga stadionnya juga memang mesti ya mungkin saja prasarananya juga harus diperbaiki gitu loh. Dan ini kan punya banyak impact ya.
Dan terutama sekali adalah di saat sepak bola Indonesia sedang menanjak gitu ya. Ini kejadian gitu loh. Ini kan jadi sebuah anti klimaks gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Oke. Oke, Sobat Bola, untuk sementara sekian dulu obrolan kita mengenai kejadian di Persebaya dan Arema di Malang. Menurut Sobat sendiri, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, Bro.